Mari saudara kita berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh kembali untuk beribadah dan bersama-sama kami mau mendengarkan firman-Mu dibacakan dan diberitakan. Bapa kami yang di sorga, kami mohon Kau tolong kami. Buka hati pikiran kami, buka jiwa kami, seluruh hidup kami untuk menerima firman-Mu, untuk mendapatkan kebenaran-Mu. Kami pahami baik-baik, kami simpan baik-baik, menguatkan hidup kami, dan kami taati, kami jalankan di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, tolonglah kami. Kami datang dengan berbagai pertanyaan, keraguan, masalah kami, pergumulan kami, kelemahan-kelemahan kami. Kami datang kepadamu karena kami tahu Engkau bisa menguatkan kami, Engkau bisa menghibur kami, Engkau bisa mengubah kami. Karena itu kami serahkan diri kami. Tuhan memberkati, Tuhan pakai hamba-Mu yang lemah ini, jadikan saluran berkat firman kebenaran-Mu untuk setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudari yang kekasih. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian di GKY Villa Tangerang Indah ini. Bersyukur karena sudah lama sekali saya tidak pernah datang lagi, kalau nggak salah semenjak COVID ya, atau ya rasanya cukup lama. Saya ingat terakhir saya datang ini sudah jadi, sudah bagus, kalau nggak salah acara Natal atau apa begitu ya, cukup ramai waktu itu. Dan ada kesempatan saat ini bisa berkumpul lagi bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Mari saudara-saudari sekalian, kita akan membuka Alkitab, kita membaca firman Tuhan. Kita buka kitab Injil Yohanes pasal yang ke-3. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-3 ayat 22 sampai 36. Tema kita adalah menempatkan Yesus dalam kehidupan. Menempatkan Yesus dalam kehidupan kita. Injil Yohanes pasal 3 ayat 22 hingga 36. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea. Ia tinggal di sana bersama mereka dan membaptis. Tetapi Yohanes membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air. Orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dijebloskan ke dalam penjara. Lalu timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah bersaksi, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat bersaksi bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang punya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Namun sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi adalah dari bumi dan berkata-kata tentang hal-hal di bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia bersaksi tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tidak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Oh, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan kepadanya segala sesuatu. Ayat 36, siapa saja yang percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi siapa saja yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan hidup. Dia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap tinggal di atasnya.
Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan menjalankan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari kita. Saudara-saudari yang kekasih, saya yakin sekali kita pasti tahu bagaimana sikap kita terhadap seseorang atau terhadap sesuatu sangat tergantung bagaimana nilai dari seseorang itu atau dari sesuatu itu. Misalnya terhadap sesuatu, makanya kita ada sampah. Sampah itu sesuatu yang kita anggap tidak bernilai, karena itulah kita buang. Kalau sesuatu itu bernilai, kita simpan. Karena kalau nilainya semakin besar, semakin tinggi, kita simpannya semakin hati-hati. Simpannya semakin aman, simpannya semakin tersembunyi, semakin terkunci. Semakin tinggi nilainya, semakin kita hargai, semakin kita muliakan, semakin kita jaga baik-baik, semakin kita pentingkan dalam hidup ini. Kalau tidak lagi penting, kita anggap tidak lagi nilai, kita buang. Dan itu kita sebut sampah. Ya tentu terhadap orang kita tidak berbuat demikian, kita tidak anggap sampah dan kemudian kita buang. Tapi pun kadang-kadang kita menilai orang berdasarkan siapa dia. Jelas ya, jadi ada yang kita anggap sangat penting. Ada yang kurang penting. Tentu papa mama kita beda kita nilai dengan papa mamanya orang lain. Dengan seorang di tengah jalan, di tengah pasar yang kita ketemu, beda sekali nilainya antara dia yang kita ketemu, mungkin baru kenalan atau kita bahkan nggak kenal sama sekali, dengan papa mama kita yang di rumah, atau dengan kakek nenek kita, atau dengan seorang anak kita. Bagaimana kita menilai seseorang itu menentukan bagaimana sikap kita terhadap orang tersebut. Bagaimana kita menilai Yesus? Bagaimana kita anggap Yesus? Apakah dia berharga di hadapan kita? Apakah dia bernilai? Atau dia seperti seorang yang kita temu di pasar, hari ini ketemu besok sudah lupa. Seseorang yang seperti ya boleh ada, boleh tidak ada. Atau seseorang yang begitu berharga, sesuatu yang begitu penting. Seseorang yang begitu tidak mungkin boleh kita lupakan. Nah saudara, itu sangat penting untuk kita memikirkannya. Kita tahu bagaimana menghargai emas. Kita tahu bagaimana tidak akan menyimpan dalam tempat paling aman kita sebutir tanah. Tapi kita tahu kalau sebutir berlian kita simpan. Kita tahu memberi harga. Tapi bagaimana cara kita memberi harga? Bagaimana kita menilai Yesus? Seberapa dia penting dalam hidup kita. Saudara, tadi kita membaca satu ayat ini, ayat 36. Kita baca bersama-sama. Ya, ayat 36 kita membaca bersama-sama. 2, 3. Siapa saja yang percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi siapa saja yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap tinggal di atasnya. Seberapa penting Yesus? Saudara sekalian, dikatakan begini, Yesus menjadi penentu. Yesus menjadi penentu. Dikatakan siapa yang percaya kepada dia beroleh hidup yang kekal. Tetapi siapa yang tidak percaya, siapa yang tidak taat kepada dia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Dia menjadi penentu hidup. Apakah engkau punya hidup kekal? Engkau hidup diterima oleh Allah? Engkau mempunyai hidup yang berbahagia dan abadi bersama dengan Allah, atau engkau sama sekali tidak bisa lihat hidup, engkau bahkan akan dimurkai oleh Allah oleh karena dosa-dosa kita, karena pelanggaran-pelanggaran kita, kita akan mengalami murka hukuman Allah. Siapa yang bisa membuat pembedaan itu? Tuhan Yesus.
pribadi ini saudara, Yesus Kristus. Percaya kepada dia, hidup yang kekal. Tidak percaya kepada dia, murka Allah. Saudara, ini bukan lagi hanya pembedaan antara kaya dan miskin. Kalau punya uang banyak, punya emas, punya berlian yang cukup besar di rumah kita tergolong orang kaya, bukan orang miskin. Kalau kita punya gelar S1, S2, S3, kita tergolong orang pinter, bukan orang bodoh, gitu kan ya. Itu mungkin bisa dibuat pembedaannya oleh pendidikan, oleh uang, oleh emas. Kadang-kadang tinggal dimanapun dianggap bisa menjadikan pembedaan. Ya, zaman dulu saya remaja, kalau dengar orang tinggal di Pondok Indah langsung wow, gitu ya, luar biasa gitu. Terus saya tinggal di mana? Jembatan 5. Walaupun jembatannya banyak, kalah sama yang tinggal di pondok. Lain mendengar Pondok Indah, wah luar biasa. Langsung anggap itu kayak setengah dewanya orang Jakarta. Ya, kalau sekarang mungkin di mana ya, daerah, ya masih juga ya, Permata Hijau, Pondok Indah. Atau orang bilang tinggalnya di Pik, gitu. Wah betul baru orang kaya. Jadi tempat pun bisa menentukan dia orang hebat atau kurang hebat, kira-kira kayak begitu. Oke, itu bisa mungkin secara golongan ekonomi, secara pendidikan, orang bisa digolongkan dari situ. Tetapi soal hidup yang kekal, soal masa depan kehidupan kita, apakah kita punya hidup yang kekal, hidup abadi, hidup berbahagia bersama dengan Allah, atau kita terbuang, dimurkai karena keberdosaan dan pelanggaran kita. Siapa yang bisa membuat pembedaannya itu? Bukan lagi emas, bukan lagi pendidikan, bukan lagi tinggalnya di mana, tapi Yesus Kristus. Yesus, Tuhan Yesus Kristus, itu yang menjadi faktor pembedaannya. Sehingga firman Tuhan mengatakan satu kebenaran Alkitabiah ini, satu kebenaran teologis ini. Siapa yang percaya kepada dia dapat hidup kekal. Siapa yang tidak percaya dan tidak taat, murka Allah akan ada di atasnya. Dia tidak akan melihat hidup. Perkataan itu kuat sekali. Tidak akan melihat hidup. Mungkin kita pikir, loh kan Pak banyak orang yang hidup 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Tidak terima Yesus, nggak percaya kepada Yesus. Dia hidup kok. Saudara, dalam pandangan Alkitab, hidup yang sesungguhnya bukan hanya hidup yang bernafas. Ini namanya hidup biologis. Hidup hanya karena bisa bernafas. Tapi hidup yang sesungguhnya bukan hanya kita hidup bernafas, tapi hidup yang bersambung dengan Allah. Hidup yang punya koneksi dengan Allah. Hidup di dalam kebersamaan dengan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu namanya hidup. Dulu waktu saya kuliah, pernah tuh dosen kasih ilustrasi bagus. Sampai sekarang saya ingat. Dia mengatakan begini, zaman dulu kayak kuliah masih banyak pakai kipas angin berdiri itu. Dia lihat kipas angin itu. Ini kan kipas angin kalau dicolok ke listrik nyala, puter. Dia bilang cabut aja kabelnya dari stekernya dari colokan, cabut. Begitu dicabut, kipas angin pek, mati gak? Enggak. Masih puter, ya kan? Kipas angin kan kalau yang masih punya kipas angin udah kelamaan pakai AC, nggak tahu kipas angin lagi ya. Tahu kan? Kalau kita cabut kipas angin itu nggak langsung mati, bukan TV. Kalau TV begitu kita cabut langsung mati. Kalau kipas angin enggak, masih akan berputar. Setelah beberapa detik kemudian, tapi waktu kita cabut sebenarnya sudah mati. Karena sudah tidak tersambung lagi dengan sumber hidup. Tidak sambung lagi dengan energi hidup. Listrik itu. Ketika kita tidak lagi bersambung dengan Allah, ketika kita lawan Allah, ketika kita memberontak terhadap Allah, ketika kita berdosa, kita tidak tersambung lagi. Kita seperti kabel yang sudah dicabut dari sumber listrik. Tapi kita masih kelihatan masih berputar. Sampai suatu saat habis. 60 tahun, 70 tahun, 90 tahun. Ujungnya kemana? Murka Allah. Kalau orang itu tidak percaya kepada Yesus dan tidak taat kepada Yesus. Tapi kalau dia percaya, dia terima Tuhan Yesus, dosanya diampuni. Dia mendapat hidup
hidup yang bersambung kembali dengan Allah, diterima kembali oleh Allah, itu yang disebut dengan hidup yang kekal. Karena itulah saudara, Yesus menjadi satu person, satu pribadi yang terpenting di dalam dunia ini. Karena dia yang bisa memberikan hidup yang kekal. Atau kalau tidak mau terima dia, orang-orang akan mengalami kemurkaan Allah. Karena dosanya tidak diampuni. Dia tetap akan dihitung sebagai orang berdosa yang mempunyai pelanggaran yang perlu dimurkai oleh Allah. Yesus adalah pribadi yang terpenting. Karena itulah saudara sekalian, kalau kita mendengar kalimat ini, semua orang pergi kepadanya yang kita baca tadi di ayat 26. Ini kan kelihatannya harusnya kalimat yang bahagia. Kenapa? Semua orang cari yang orang terpenting ini, gitu kan? Semua orang pergi kepadanya. Seperti halnya kalau ada sebongkah emas, siapapun boleh korek ambil. Bukan semua orang ramai-ramai pergi ke sana untuk ngambil. Semakin cepat semakin dapat banyak misalnya. Ini kan kalimat yang bagus. Semua orang pergi kepadanya. Tetapi saudara tahu cerita yang kita baca tadi? Ini adalah orang-orang yang ngomong, pengikut-pengikutnya Yohanes Pembaptis. Jadi begini ceritanya saudara. Mereka tadi ikut Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis kan duluan dibandingkan dengan Yesus. Dia muncul duluan. Kemudian ada orang ikut Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis menjadi terkenal. Dia membaptis orang, makanya disebut Yohanes Pembaptis. Dan banyak pengikutnya. Orang berbondong-bondong ikut Yohanes Pembaptis. Jadi murid-murid juga senang. Pengikut-pengikut Yohanes Pembaptis juga senang. Wah, guru kita terkenal, hebat. Tapi nggak lama kemudian muncullah Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis bilang itu anak domba Allah. Bahkan Yohanes Pembaptis lah yang membaptis Yesus Kristus. Pikirannya murid-murid Yesus kalau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, nah ini akan menjadi pengikut Yohanes Pembaptis juga, kira-kira kayak begitu. Apalagi Yohanes Pembaptis duluan muncul, duluan dapat banyak pengikut. Tapi rupanya begini, Yohanes Pembaptis tetap baptis di situ, Yesus pergi ke tempat lain dan mulai mengajar tentang kerajaan Allah. Dan Yesus juga mulai membaptis. Dan ternyata begitu banyak orang termasuk pengikut-pengikutnya Yohanes Pembaptis juga ikut Yesus. Jadi murid-murid Yohanes Pembaptis ngomong kayak begini kepada Yohanes Pembaptis, kepada gurunya. Bukan dengan nada bahagia, bukan dengan senang. Waduh, tahu nggak? Semua orang lo ikut Tuhan Yesus, luar biasa. Enggak, tapi dengan nada seperti ini kayak kabar buruk. Aduh, semua orang ikut Yesus. Siapa lagi yang nanti ikut Yohanes Pembaptis? Gitu kan? Aduh, ini kabar buruk. Saudara, kalau memang Yesus begitu penting, harusnya kan senang. Tapi memang manusia itu ada rasa iri begitu. Itu pasti ada dalam hati. Ya, tadinya kelompoknya ini terkenal, Yohanes Pembaptis terkenal, punya guru yang terkenal, begitu banyak orang ikut. Wah, kita jadi senang. Tapi kemudian pengikutnya ini banyak yang tersedot oleh Yesus. Dan banyak orang lain lagi ikut Yesus. Sampai dikatakan oleh mereka, semua orang pergi kepada Yesus. Jadi kita tinggal jadi kelompok kecil dong. Jadi ada rasa iri, ada rasa gak suka. Seolah-olah ini kabar buruk. Tapi saudara sekalian, sikap ini sikap yang lazim di dalam dunia. Mungkin memang murid-murid Yohanes Pembaptis belum terlalu ngerti siapa Yesus itu. Tapi ini sebenarnya sikap sifat yang lazim sekali di dalam dunia ini. Sikap apa saudara? Sikap orang-orang dunia yang tidak suka kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tidak suka kepada orang-orang yang mengikuti dan taat kepada Yesus. Kalau ada orang yang ikut Yesus, ada orang yang percaya kepada Yesus, dunia ini gak suka. Makanya gereja dibakar. Kenapa bukan diskotik?
Ya tentu nggak boleh lah bakar diskotik. Tapi kalau pikir-pikir, kenapa orang agama-agama lain bakar gereja, bukan bakar diskotik? Misalnya. Kayaknya lebih benci kepada orang yang ikut Yesus atau benci kepada Yesus daripada kepada hal-hal yang duniawi itu. Terjadilah pembakaran, terjadilah penganiayaan dari semenjak awal gereja. Awal gereja begitu banyak dewa-dewi, begitu banyak yang disebut ilah-ilah, begitu banyak tempat-tempat ibadah. Tapi orang Kristen yang percaya kepada Yesus, itulah yang dianiaya. Itulah yang dikejar-kejar. Sampai sekarang, orang dunia nggak suka. Baik atas nama politik, atas nama agama, atas nama budaya, atas nama kebudayaan sekuler, orang-orang mencoba untuk menyingkirkan Yesus Kristus dari kehidupan. Tidak suka kalau orang ikut Tuhan Yesus. Saudara tahu betul, ya. Misalnya saya sebagai orang Tionghoa, budaya Tionghoa, orang-orang tua dari keluarga Tionghoa tidak suka anak cucunya ikut Tuhan Yesus. Sampai ada yang pernah ngomong begini, kebudayaan kita, kebudayaan Tionghoa itu sudah sekian ribu-ribu tahun sebelum munculnya yang kamu sebut sebagai Yesus itu. Masih baru 2000 tahun. Kita jauh lebih tua, kita jauh lebih hebat. Kenapa kita harus ikut Yesus? Jadi sebenarnya dianggap Yesus bukan pribadi yang penting. Tidak menilai itu sebagai yang penting. Makanya sampai sekarang banyak sekali orang-orang Tionghoa tidak senang kalau anak cucunya ikut percaya kepada Tuhan Yesus. Sekolah Kristen boleh karena dapat ilmu. Karena sekolah Kristen rata-rata bagus. Anaknya pergi sekolah Kristen boleh. Tapi tidak boleh jadi pengikut Yesus. Itu banyak terjadi. Di daerah-daerah. Ya, saya pernah ke satu daerah. Itu satu sekolah Kristen. 90% ininya murid-muridnya bukan orang Kristen. Karena itu daerah Tionghoa yang beragama lain. Orang tuanya kasih anaknya sekolah di situ. Hanya satu syarat. Tidak pernah boleh percaya Yesus dan dibaptis. Hanya itu. Jadi sekolah dianterin, dijemput. Karena pendidikan itu penting. Bahkan mereka anggap sangat penting. Karena itu yang penting dapat pendidikan yang bagus. Sekolah Kristen gak apa-apa. Tapi jangan percaya Yesus. Jangan terima Yesus. Jangan taat kepada Yesus. Tidak boleh dibaptis. Baptis itu kan tanda orang betul percaya dan taat kepada Yesus. Saudara, ini terjadi di dunia ini. Saudara tahu godaan-godaan, cobaan-cobaan dunia ini yang paling kuat menghantam siapa? Orang yang mau coba ikut Yesus dengan setia. Dunia ini mencoba mengubah cara berpikir. Yang tadinya sangat bagus. Percaya kepada Tuhan Yesus. Hidup dalam kekudusan. Terjadilah berbagai perubahan-perubahan dalam dunia ini. Sehingga orang-orang tidak lagi menghargai Yesus dan ajaran-ajarannya. Itu yang terjadi, saudara. Jadi kalau pengikut Yohanes itu cuma hanya mungkin ada rasa iri, enggak suka. Orang-orang ramai-ramai ikut Yesus. Mau merasa enggak suka lah. Tapi sekarang ini orang dunia mencoba mengusir Yesus dari kehidupan manusia. Enggak mau lagi baik dalam kebudayaan, dalam filsafat, dalam politik. Jangan ada Yesus. Bahkan zaman Soeharto dulu, Pak Presiden Soeharto, pakai nama Yesus saya kita enggak berani. Harus pakai Isa Al-Masih. Setelah dia sudah agak tua, dalam salah satu Natal, dia sebut pengikut Yesus Kristus. Dia menyampaikan salam, selamat Natal. Wah, orang Kristen senang sekali. Karena sekarang sudah boleh sebut nama Yesus di dalam kehidupan di Indonesia. Karena Presiden Soeharto pakai duluan istilah itu. Kebanyakan mungkin Bapak Ibu tidak tahu kisah itu. Waktu itu saya masih usia
pemuda. Baru orang Kristen merasa agak lega. Dulu nggak berani, apalagi di hadapan umum ngomong Yesus, ngomongnya Isa Al-Masih. Bahkan seringkali pakai istilah Allah yang Maha Esa. Seolah-olah nadanya bukan nada Kristen begitu. Tapi kemudian sudah berubah. Tapi tetap saja sikap orang nggak ramah terhadap Yesus dan terhadap pengikut-pengikut Yesus. Karena kenapa saudara? Memang dunia ini nggak suka kepada Yesus, nggak suka kepada orang-orang yang percaya dan mengikuti Yesus. Mencoba menyingkirkan Yesus, tidak mengambil Yesus, tidak memasukkan Yesus dalam hidup. Boleh semua dimasukkan, mau pendidikan yang tinggi, kekayaan, kehebatan, kehormatan, semua boleh diambil kecuali Yesus. Tidak punya nilainya seolah-olah begitu. Tapi saudara-saudara sekalian, kita bersyukur untuk seorang yang menjadi contoh luar biasa yang kita baca tadi. Namanya Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis. Saudara jangan kesaru ya, di Alkitab ada 2 Yohanes yang terkenal. Yang satu ini Yohanes Pembaptis, satu lagi Yohanes murid Yesus Kristus yang biasa disebut dengan Petrus, Andreas, Thomas, Yohanes, Filipus. Nah itu Yohanes murid Yesus. Tapi yang ini Yohanes Pembaptis, dia lebih tua dari Yesus. Secara ukuran keluarga, karena mereka masih berkeluarga, dia lebih senior dari Yesus. Dia tampil lebih duluan dari Yesus. Yang tadi saya cerita, dia mendapatkan pengikut duluan dibandingkan dengan Yesus. Tetapi saudara kalau perhatikan pelayanan Yohanes Pembaptis, walaupun dia terkenal duluan, walaupun dia lebih tua dari Yesus, walaupun dia secara urutan keluarga dia lebih senior dari Yesus, walaupun dia duluan dapat pengikut lebih banyak, tapi dia tahu betul bukan dirinya yang paling penting. Yang paling penting itu adalah Yesus Kristus. Dia adalah orang yang selalu menempatkan Yesus Kristus sebagai yang terpenting dalam hidupnya. Bukan dirinya, bukan namanya, bukan kehormatannya, tapi Yesus Kristus. Maka saudara sekalian, walaupun dia sudah banyak pengikut, walaupun dia lebih terkenal duluan, walaupun dia lebih senior, ketika Yesus Kristus muncul, dia langsung menunjuk kepada Tuhan Yesus. Dialah anak domba Allah. Kalau yang kita baca tadi saudara sekalian, kita lihat beberapa hal tentang Yohanes Pembaptis, bagaimana dia menunjuk pada Yesus. Dia mengatakan apa? Aku bukan Mesias, aku bukan juru selamat, aku bukan Kristus, itu arti kata Mesias. Tapi aku diutus untuk mendahuluinya. Nah saudara, istilah mendahuluinya mungkin kadang-kadang bisa juga orang anggap ini orang penting nih. Ya karena dia jalan duluan. Yang belakang kan kurang penting biasanya begitu. Ya kan, yang duluan yang penting. Kalau ada pejabat, ya, ini dia kan jalan duluan. Yang belakangnya itu berarti kurang penting, dia yang duluan. Wah. Tapi saudara sekalian, yang disebut mendahuluinya itu soalnya adalah seperti lebih ke orang yang buka jalan. Ya, kalau ada orang penting mau lewat, yang di depan itu yang buka jalan. Ya, mungkin pengawalnya, mungkin bodyguardnya, itu orang yang buka jalan. Untuk orang yang lebih penting. Memang di belakang dia, tapi dia di depan tuh hanya buka jalan. Kalau di foto-foto sama wartawan, bukan dia yang difoto. Tapi yang pasti di belakangnya itu. Nah saudara itu, maka dia bilang, saya ini bukan Mesias. Mesias itu artinya yang diurapi oleh Allah. Itu bahasa Ibrani. Bahasa Yunaninya Kristos. Dari kata itulah muncul Kristus. Pengertiannya sama dua kata ini. Mesias dan Kristus. Yaitu dia yang diurapi. Dia yang diurapi oleh Allah, dilantik oleh Allah. Untuk jadi apa? Jadi juru selamat. Siapa itu? Yesus Kristus. Dia bilang, aku bukan aku. Yohanes Pembaptis bilang, bukan aku. Aku diutus untuk mendahuluinya. Untuk buka jalan. Untuk buka jalan. Makanya dia memberitakan tentang Yesus. Buka jalan supaya orang lihat Yesus, bukan lihat dirinya. Dia buka jalan. Banyak tetangga kita belum kenal Tuhan Yesus. Mungkin karena itu,
Masalah-masalah dunia itu membuat mereka nggak mungkin ingin percaya kepada Yesus. Tapi hidup kita bisa menjadi hidup yang buka jalan buat mereka untuk lihat Yesus. Kalau hidup kita hidup yang baik, hidup yang bisa bersaksi seperti Yohanes Pembaptis. Dia dikatakan dia diutus untuk menjadi saksi, mendahului untuk menunjuk tentang Yesus. Itu dia. Jadi dia tahu persis siapa dirinya. Dia hanya pemberita, dia hanya pembuka jalan. Bukan aktor utamanya. Aktor utamanya adalah Yesus. Aku bukan Mesias. Aku diutus untuk mendahuluinya, untuk buka jalan, untuk memberitakan. Saudara sekalian, lambangnya kira-kira ini seperti kalau zaman dulu ada panglima perang atau raja pergi berperang. Biasa berperang itu pergi lama, pergi ke negeri yang jauh untuk berperang. Setelah menang, dia akan kembali ke ibu kota. Nah, tapi sebelum sampai di ibu kota, sebelum masuk ke ibu kota, supaya rakyat tahu bahwa raja yang menang itu sudah kembali. Makanya ada yang buka jalan, tiupkan trompet. Duluan nih yang peniup trompetnya. Tiup trompet sambil berseru, "Raja tiba!" Begitu kan saudara, kalau suka lihat di film-film yang model kayak itu kurang lebih. Semua orang dengar suara trompet, semua orang dengar teriakan itu bukan untuk menyambut sang peniup trompet, tapi untuk menyambut sang raja. Yohanes Pembaptis mengatakan, aku cuman itu, suara yang berseru. Suara untuk menunjukkan orang kepada sang Mesias itu. Kita bisa jadi seperti itu. Kalau Yesus Kristus itu penting dalam hidup kita. Orang lain boleh anggap tidak penting. Orang lain tidak peduli pada Yesus. Kalau Yesus itu penting seperti kita lihat pada Yohanes Pembaptis, maka kita akan membuka jalan untuk orang kenal Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara, yang kita baca di ayat ke-29, dia mengatakan dia itu bukan mempelai laki-laki, tetapi sahabat, teman dari mempelai laki-laki. Ini satu gambaran. Dia ingin memberikan gambaran sekarang Yesus bukan sebagai panglima perang yang menang, yang datang, dan dia peniup trompet yang berseru, bukan. Tapi dia adalah pengiring dari mempelai. Nah, saudara tahu betul kalau cerita kayak begini. Mempelai. Dia akan menikah dengan mempelai perempuan. Dua orang inilah yang terpenting. Yesus Kristus dengan umatnya, dengan gerejanya, dengan manusia yang mau diselamatkan. Yohanes Pembaptis melihat dianya sebagai apa? Pengiring mempelai. Teman sahabat. Saudara tahu kan biasa ada pengiring laki, pengiring perempuannya itu. Walaupun berpakaiannya bagus, walaupun berjalan bersamaan dengan mempelai laki dan mempelai perempuan. Tapi sekali lagi mereka itu nggak penting. Yang penting itu mempelainya. Jadi dia mengatakan begini, aku cuma sahabat mempelai. Kebahagiaanku bukan karena aku menikah. Kebahagiaanku bukan karena aku menggandeng mempelai perempuan. Kebahagiaanku bukan aku disorot, aku difoto-foto. Kebahagiaanku adalah mendengar mempelai laki-laki itu berbahagia. Dia bilang gitu. Itulah kesukacitaanku. Jadi di gambaran itu luar biasa. Seolah yang mengatakan lampu highlightnya, spotlightnya, jangan ke saya. Karena saya bukan mempelainya. Acara wedding ini bukan saya yang penting. Acara wedding ini mempelai prianya. Yesus Kristus. Itu. Jadi kalau saya dengar Yesus Kristusnya mempelai pria ini berbahagia. Tentu dalam pesta akan terdengar suaranya, dia bersukacita begitu. Aduh, saya udah bersukacitanya luar biasa. Jadi kayak orang bersukacita di belakang panggung. Kira-kira kayak begitu. Saudara, ini orang yang luar biasa. Dia bisa merendahkan dirinya untuk meninggikan Yesus. Dia bisa melihat bahwa fokus utamanya Yesus. Ini adalah orang yang betul-betul tahu bagaimana menempatkan Yesus dalam hidupnya. Karena itulah saudara-saudari sekalian, dia punya satu kalimat yang kita sangat kenal. Yohanes 3:30 yang kita baca tadi. Yesus harus makin bertambah, harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Itu luar biasa. Orang yang punya sikap kerendahan hati yang seperti itu. Bukan kecil artinya kita menjadi tidak berarti apa-apa. Enggak, kita umat tebusan. Orang yang sudah diselamatkan, diampuni dosa-dosanya. Kita diangkat sebagai anak Allah. Kita diangkat sebagai murid Yesus Kristus. Kita diangkat sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus. Kita orang penting.
Tetapi pentingnya kita, terhormatnya kita, kesuksesan hidup kita semua harus dipakai untuk menyorot ke Yesus Kristus. Kita disebut terang. Bahkan disebut terang dunia. Bukan terang menyorot ke kita, tapi terang dipakai untuk menyorot kepada Yesus. Itu namanya terang. Ya, senter kan dipakai untuk menyorot keluar. Tidak ada senter itu untuk menyorot dirinya sendiri. Menyorot kepada Yesus. Itu yang diinginkan. Dia yang ditonjolkan, dia yang makin besar. Kita kayak pemain di belakang layar. Penting, penting, kita penting. Tapi pentingnya bukan untuk hormat diri kita. Nah, saudara, dunia ini dunia yang mencari kehormatan untuk diri sendiri. Selalu lah kita ingin dihormati, ingin dihargai, ingin ditinggikan dan sebagainya. Sehingga kita mengejar apa yang paling dihormati oleh dunia ini. Biasanya harta, biasanya kedudukan, biasanya gelar-gelar yang tinggi, biasanya kecantikan dan kegantengan. Biasanya hal-hal itu yang dianggap disukai, dihormati, dianggungkan oleh dunia. Wah, kita kejar mati-matian. Karena kita ingin menjadi terhormat juga. Kita merasa seperti, wah, saya mendapat bagian yang luar biasa. Orang dunia bisa dapatkan, saya bisa dapatkan juga. Mungkin kalau Bapak Ibu atau saudara-saudari yang masih muda beberapa hari terakhir ini suka membaca cerita mengenai Labubu. Ya, Labubu. Itu monster sebenarnya. Cuma biasalah monster dibikin agak lucu, cute, gemesin kayak gitu kan. Labubu namanya. Labubu itu sudah diproduksi 10 tahun yang lalu. Bahkan mungkin kita nggak pernah dengar namanya. Kita mungkin kadang-kadang lihatlah, bahkan nggak tahu itu namanya Labubu begitu. Salah satu karakternya itu. Seperti Pokemon, model-model gitu ya. Pokemon kan monster pocket, yang bisa dipoketkan begitu. Labubu itu produknya dari China kalau nggak salah. Beberapa hari ini produk yang sebenarnya sudah 10 tahun yang lalu pun sudah ada. Yang biasa dijual di toko-toko. Yang hampir tidak pernah menjadi kejaran orang untuk orang bisa mati-matian ngantri untuk beli. Hampir tidak ada cerita mengenai itu. Tiba-tiba sekarang hari-hari ini ada orang ngantri 17 jam untuk membeli Labubu itu. Gara-gara apa, saudara? Gara-garanya ada orang penyanyi Korea pegang peluk Labubu, difoto, dimasukin ke Instagramnya, dan Instagramnya diikuti jutaan orang. Tiba-tiba Labubu itu menjadi sangat-sangat terkenal. Semua orang kejar ingin mendapatkan Labubu itu. Supaya apa? Saya juga menjadi orang hebat kayak Lisa Blackpink gitu. Pegang Labubu. Wih, dulu mah tinggal beli di toko sebelah, tapi sekarang perlu antri 17 jam. Itu, saudara. Nggak ada perbedaan apapun boneka itu kemarin dengan hari ini. Tetapi karena sekarang dipegang oleh seorang penyanyi terkenal dari Korea. Dipromosikan oleh dia. Wah, semua orang anggap dengan dapatkan itu dia menjadi orang terhormat di dunia ini. Orang yang paling hebat di dunia ini. Gara-gara itu juga saya baru tahu ada satu istilah namanya FOMO bahasa Inggris. FOMO. Kalau diperpanjang itu pengertiannya fear of missing out. Takut tidak populer. Takut ketinggalan populer. Takut ketinggalan. Jadi karena takut ketinggalan, cepat-cepat mau cari. Walaupun antri 17 jam demi mendapatkan itu pun mau. Karena dianggap itu sangat penting. Untuk membesarkan diri, membuat diri terhormat. Dirilah yang diagungkan. Tapi kalau Yohanes Pembaptis mengatakan apa? Yesus yang dia tinggikan. Yesus yang dia agungkan. Dia boleh di belakang, gak masalah. Tapi Yesus yang makin besar. Dia punya prestasi, dia punya kehormatan, dia punya apapun, dia ingin pakai untuk meng-highlight, untuk men-spotlight, untuk memperlihatkan Yesus Kristus. Dan itu selalu menjadi tugasnya. Saudara sekalian, makanya kalau di dalam gambaran tentang Yohanes Pembaptis, dia selalu digambarkan dengan jari yang seperti ini, yang menunjuk. Karena dia punya moto hidup
bahwa seluruh hidupnya itu adalah untuk menunjuk pada Yesus. Yang orang terpenting dalam hidupnya. Orang yang paling berharga dalam hidupnya. Karena Yesuslah yang menjadi pembeda antara orang itu dapat hidup kekal atau orang itu dimurkai oleh Allah. Kalau itu yang terpenting, maka itu juga harusnya menjadi tugas utama hidup kita. Menunjuk kepada orang-orang lain tentang Yesus. Bukan tentang diri, bukan tentang prestasi di dunia ini, bukan tentang siapapun yang lain, tetapi Yesus. Karena dialah pribadi terpenting di dalam kehidupan kita. Maka saudara sekalian, ini menjadi renungan kita pada hari ini. Marilah kita hidup dengan selalu menempatkan Yesus Kristus sebagai yang terpenting di dalam kehidupan kita. Kalau dia itu terpenting, maka kita akan selalu bersaksi tentang dia. Kita akan menunjuk tentang dia supaya orang-orang lain kenal Yesus. Supaya orang-orang lain percaya kepada Yesus. Supaya orang-orang lain ikut Yesus dan taat kepada Yesus. Itu yang kita lakukan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita akan berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, biarlah firman-Mu boleh terus mendengung dalam hidup kami, di telinga kami, di hati kami, dan dalam seluruh hidup kami. Dan kami praktekkan dalam hidup ini. Tolong kami Tuhan, berkatilah kami, supaya kami bukan menjadi bagian dari dunia ini yang membenci Yesus, yang tidak mempedulikan Yesus, yang mencoba mengusir Yesus dari kehidupan. Tapi justru seperti Yohanes Pembaptis yang memasukkan Yesus ke dalam hidupnya dan bahkan yang bagian terpenting dalam hidupnya. Sehingga seluruh hidupnya Yohanes Pembaptis ini diarahkan untuk membesarkan Yesus, untuk mengagungkan Yesus, untuk bersaksi tentang Yesus, untuk menunjuk pada Tuhan Yesus, untuk membuat orang-orang kenal tentang Tuhan Yesus. Sehingga sekalipun dia semakin tidak dikenal, semakin kecil, tapi dia bersuka cita karena Yesus semakin dikenal, karena Yesus semakin dipercaya dan diterima oleh orang banyak. Tuhan, Engkau tolong kami. Engkau tolong kami punya iman yang seperti ini. Iman dari gereja mula-mula ketika Yesus ditentang, ketika banyak terjadi penganiayaan, ketika gereja dibakar, ketika orang-orang membenci Yesus dan membenci pengikut-pengikut Yesus. Masih banyak orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya Yesus yang berani mati bersaksi demi Tuhan Yesus Kristus. Tolong kami punya iman yang kuat yang seperti demikian. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kalau kami saat ini sering mengabaikan Yesus, sering tidak mementingkan Yesus, sering tidak membiarkan Yesus menguasai dan mengendalikan hidup kami. Ada hal-hal yang jauh lebih penting dari Yesus. Tuhan ampunilah kami. Tolonglah arahkan hati kami, hidup kami untuk sekali lagi menempatkan Yesus Kristus dalam hidup kami sebagai pribadi terpenting dalam hidup kami. Yang dimana kami boleh bersaksi, menunjuk kepada orang-orang lain tentang Tuhan Yesus ini. Supaya mereka juga percaya kepada Tuhan Yesus, taat kepada Tuhan Yesus dan mendapatkan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan jemaat-Mu di GKI VTI ini. Tuhan memberkati, menolong apapun problem mereka, pergumulan mereka, kesulitan mereka, sakit penyakit mereka. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Engkau menjamah dan Engkau menolong mereka. Yang sakit boleh disembuhkan, yang punya masalah keuangan boleh dipulihkan, boleh mendapatkan kecukupan, bahkan kelimpahan dari Tuhan Yesus. Yang punya pergumulan-pergumulan dalam keluarga, ketidakharmonisan, pertengkaran, Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus Engkau pulihkan keluarga-keluarga Kristen ini. Tuhan Kau memberkati dan menolong. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.